yang sudah kuliah di pertanian ya ini itu pinter-pinter ya. Tapi bagaimana sebuah teori itu bisa menghidupi kita nantinya? Mau penghasilan berapa gitu kan? Misalnya kita punya gambaran punya penghasilan 2 kali OMR di Jogja misalnya. Nah itu nanti yang ditanam apa saja gitu kan? Nah itu butuh waktu berapa? Butuh biaya berapa? Kalau tadi Mas Dedi cerita dikirim ke Korea oleh pertanian di Jaya. Itu kenapa? Ya karena mungkin sedikit ya orang-orang petani yang inovatif, keren gitu. Yang bisa memberikan gambaran ya artinya menjadi petani seperti ini gitu loh. Ya. Saya dikirim ke sana mungkin bisa mengubah lah pertanian DIY nanti mau seperti apa gitu. Itu untuk disuruh studi banding atau apa? Ya, bisa dibilang untuk studi banding dengan pertanian yang di sana itu di Korea Selatan. Ya, maka pertanyaan saya kembali lagi, kok sampean yang dipilih untuk studi banding? Ya nggak tahu juga saya juga itu saya juga harus nanya ke dinas pertanian kenapa dipilih Kang Dedi dan saya cuma nebak-nebak dan banyak video saya yang dulu dari ada satu surat kabar online gitu kan yang sudah sempat viral juga itu ditayangkan di beberapa dinas-dinas gitu itu ya mungkin sebagai gambaran lah artinya menjadi petani juga bisa sejahtera atau gitu loh bahkan gitu loh artinya ini salah satu contoh walaupun mungkin bisa dibilang saya saat ini belum bisa dibilang kaya atau sejahtera belum gitu loh karena ini masih proses dan saya baru berjalan 4 tahun gitu tapi menurut saya lebih banyak bermanfaat dibanding waktu saya kerja di bank gitu loh nah itu jadi paling tidak kita tahu bocorannya bahwa beliau begini dikunjungi, bahwa beliau dikirim ke Korea dan sebagainya. Karena ini contoh. Kalau tentang tingkat kesuksesan kan kita nggak ngerti ya. Ukurannya kayak apa itu sangat subjektif. Dan beliau itu punya banyak, tadi sudah kita singgung sedikit ya tentang lini usahanya yang macam-macam. Apa aja ya Mas? Ya, tadi kan kebun kuncup terus Sefresh. Ya mungkin untuk Sefresh manajemen sudah berbeda saat ini. Manajemen sudah berbeda. Terus ini bikin startup juga. Startupnya itu kita belum sampai ke apps ya. Jadi lebih ke startup itu kan dasar-dasarnya lah. Tapi kita belum sampai ke lebih profesional lagi. Namun bisa untuk peluang kita scale up gitu. Kita ngomong tentang proses ya, barangkali jadi nanti teman-teman punya gambaran gitu. Kalau kita mau ngomongin tentang sesuatu yang integrated itu dari hulu ke hilir. Ya, betul. Beliau mikirnya ke sana. Kebun kuncup terus kemudian Sefresh. Kemudian nanti akan ada Bumi Organik. Kenapa itu terus bikin Bumi Organik? Untuk retail kan masih sama brandnya masih Kebun Kuncup. Nah Kebun Kuncup itu kan sebenarnya brand untuk kebunnya gitu. Itu perlu untuk supporting atau memang bagian terpenting? Masing-masing support. Jadi support. Di perusahaan saya yang baru Jawa Lama Indonesia itu kan juga ada itu yang fresh marketnya ada, penjualan saprodinya ada, kayak rumah komposnya ada sendiri, kemudian farmnya juga ada sendiri di bagian farm. Dan itu nanti akan saya buat semua profesional gitu, semua akan ada revenue, semua akan ada arus pendapatan dari masing-masing itu. Jadi nanti jadi kayak di farm ini minta bisa dijual kan nih. Itu bisa dari berbagai farm. Iya, dari saya banyak farm, ya nggak cuma dari kita gitu. Saya juga mendampingi petani-petani yang di daerah Ngabla, Kopeng itu untuk nanam organik juga gitu loh. Artinya kan beliau tadi pernah satu problemnya adalah soal supply. Terus kemudian ketika dia terjun solusinya kemudian dia melakukan saya nggak ngerti pendampingan atau apa. Karena beliau menjadi konsultan di beberapa tempat komunitas-komunitas besar. Itu anak-anak muda banyak yang untuk pegawainya itu banyak yang anak muda gitu. Nah harapannya nanti ada beberapa tempat yang memang saya dampingi untuk
menjadi sebuah kebun pendidikan gitu loh. Nah, harapannya adalah karena banyak kebun-kebun percontohan ini yang dimiliki universitas itu tidak dijalankan secara profesional. Artinya profesional di sini itu bukan benar-benar sampai ke revenue, sampai ke menghidupi gitu loh. Nah, ini saya coba dalam misalnya punya tanah 2000 meter, itu bisa berpenghasilan berapa sih petani yang punya tanah 2000 meter itu? Bisa dihitung? Ya bisa dihitung. Bisa diproyeksikan ya, gitu kayak misalnya tempat saya ini dulu gitu loh. Waktu pas saya pasarnya jelas, karena kita tanam itu market driven. Jadi market driven. Apa yang kita tanam itu berdasarkan pesanan dari pasar gitu loh. Menjadi petani itu juga butuh riset juga. Ya pasti. Untuk saat ini sebenarnya yang harus di luar negeri sana saya mengambil contoh itu yang disalurkan ke petani itu udah pasti berhasil karena udah diriset tahunan oleh pihak pemerintah. Ada gitu riset data, ada survei lapangan, nah, gitu ya. Jadi resiko tidak semuanya di petani ya. Kalau semua di petani ya berat sekali memang. Ya. Itu jadi memang support dari pemerintah harusnya ke pendampingan yang seperti apa yang diinginkan petani ya. Petani benar-benar sampai ke mandiri gitu loh. Nah, baru ditinggal, bukan terus kemudian dikasih kayak semacam dikasih ikan kemudian tidak diajari untuk mancing gitu loh, atau dikasih pancingnya tapi tidak diajari. Tapi bagaimana dikasih kail kemudian diajari bagaimana mencari ikan, bagaimana bisa menjual ikan, mengolah ikan itu. Jadi bukan sekedar pertanian itu atau perkebunan dan sebagainya, bukan hanya sekedar cocok tanam ya. Ya, nantinya kalau petani dapat seperti itu, wadah seperti itu, kemudian regulasi yang memudahkan petani itu fokus akan tanam. Nah, tanamnya itu nanti pendampingannya adalah bagaimana petani bisa menghasilkan sampai berkualitas gitu, standarnya sampai bisa ekspor. Jadi problem gitu. Kita mungkin masalah SDM ya, yang masih kurang ya. Infrastrukturnya. Ya, infrastruktur dari lahan-lahan untuk pengiriman dan sebagainya, distribusi sudah lumayan bagus. Ya. Tapi bagaimana pendampingan sistem itu sampai pendampingan sampai petani itu tuh bisa benar-benar fokus ke pertaniannya, tapi dia tetap bisa sejahtera itu. Nah, kan artinya ada namanya kepastian harga. Ya kan, tidak seperti sekarang cabai tinggi sekali tapi karena memang sulit gitu loh. Nah, bagaimana sulit itu kan harus ada solusi. Sulit itu kadang-kadang bisa dibikin sulit gitu toh. Nah, bisa jadi, tapi namanya resiko di alam itu kan luar biasa, iklim seperti itu. Problem storage kita kan juga nggak ada kan Mas? Nah, bisa dibilang storage kita belum ada yang gede. Misalnya waktu pas panen murah, cabai panen murah ditampung itu dulu. Waktu pas susah panen ya dikeluarkan gitu loh. Artinya itu akan menjadi kestabilan. Tapi stabil itu bukan stabil kemudian petani rugi, namun ada harga standar gitu loh. Jadi petani juga punya harga HPP gitu loh. Misalnya kayak cabai itu normal HPP-nya dikuasai siapa Mas? Aduh, nah ini nggak namanya. Boleh ngomong. Boleh, nggak apa-apa ngomong. Ya artinya selama ini kalau pangan memang harganya diatur, tapi diatur bagaimana hal itu memang peningkatan hasil produksi kan harus ditingkatkan biar misalnya 1 hektar yang dulu sebelum bisa dibilang revolusi hijau ya sampai sekarang itu kan dari yang 1 hektar bisa 10 ton gabah kering giling, gabah kering atau itu sekarang paling bagus itu 6 ton seperti itu. Mas tadi balik ke apa tadi yang bumi apa tadi? Bumi organik. Itu untuk penjualan ya, artinya saya kan juga selain produksi saya juga menjual sendiri. Jadi saya menjalankan dari Terus kemudian apa lagi? Saya kan Jawa Lama Indonesia itu perusahaan saya yang baru gitu. Nah, itu memang ini nantinya memang dari hulu sampai hilir kita garap gitu. Pertanian juga gitu. Itu akan menjadi contoh bahwa pertanian organik itu bisa dilaksanakan. Mas, jadi hanya main di farming aja? Enggak, saya enggak cuma di farming saja, saya di penjualan aja ada. Farming dalam pengertian hulu ke hilir itu? Iya. Anda yakin itu bisa? Loh, saya yakin bisa itu membuktikan. Karena pemainnya masih sedikit atau masih sedikit orang yang
sadar? Ya dua-duanya sih ya, pemainnya sedikit dan orang yang masih pada banyak belum sadar. Dan memang resikonya tinggi gitu loh. Di pertanian ini resikonya cukup tinggi. Karena sebagai pionir itu ya artinya barrier to entry-nya untuk masuknya itu penghalangnya tuh luar biasa. Jadi tidak banyak orang yang bermain di sini gitu. Mertua terima punya menantu petani? Ya untuk saat ini terima dong. Kalau waktu pas dulu mau menuju menjadi petani pasti enggak terima. Karena fakta membuktikan. karena survei membuktikan. Ya segala sesuatu itu kalau konkret itu enggak perlu banyak ngomong. Tapi kalau konsep itu kita bisa perang nih sama orang lain. Banyak orang itu punya konsep yang bagus sekali, luar biasa bagus. Tapi ya istilah kita kan harus tetap, kalau kita naik tangga itu kan tangga terbawah kan, itu kita tergantung kita langsung tinggi enggak atau pelan-pelan gitu. Nah saya membuktikan bahwa perjalanan itu enggak harus pakai yang modal besar dulu, mulai dari kecil-kecil dulu. Kita dari mulai risiko memang ada gitu, kita harus mempelajari risiko-risiko itu. Oh, nasib modal yang tadi yang crowdfunding tadi gimana? Nah akhirnya saya berkomunikasi kembali kepada yang dulu nanam modal. Ini gagal gitu loh, dan saya mengembalikan lagi, saya menanggung resiko itu, tapi saya mengembalikan gitu. Ya memang gagal. Kita bisa mengembalikan setelah ini. Iya, ini saya coba sudah beberapa saya kembalikan. Sudah bisa mengembalikan. Ya artinya dulu yang sudah memberikan saya bantuan modal itu tuh saya aplikasikan dengan kebun ini menjadi kebun percontohan gitu loh, kebun pelatihan. Artinya memang tujuan untuk menciptakan petani-petani, terutama petani muda itu tuh ada fasilitasnya gitu loh. Mas jadi sampean mau mencipta petani muda? Iya, ini tujuan saya seperti itu. Jadi kebun Kuncup itu sekarang diproyeksikan untuk menciptakan petani muda. Ya, bisa dibilang seperti memberikan gambaran bahwa pertanian itu seperti ini loh, pola tanamnya seperti ini saya kenalkan gitu loh. Tapi kan kapasitas masing-masing juga akan berbeda. Gitu loh. Jadi kesuksesan seseorang juga itu tergantung dari effort kita untuk mencari sesuatu gitu loh. Jadi kalau kita senang dengan belajar, senang dengan kerja keras, itu akan nanti 5 tahun lagi ini ya menurut saya memang sekolah itu tidak cukup gitu loh. Nah itu sebagai frame atau pondasi tentang knowledge kita gitu loh. Tapi pengembangan itu tuh di luar masih sangat banyak. Kayak misalnya di lapangan kita kan ketemu langsung setiap hari. Kayak misalnya pembenihan seperti ini. Nah bagaimana nyusun benih itu bisa umurnya tanaman itu masing-masing sudah harus diketahui gitu loh. Tapi diketahui itu langsung dari pola pemupukan, penyiraman itu dari habitus, dari kegiatan kita, aktivitas kita itu sampai ke nanti diturunkan sampai ke sebuah teori SOP jadinya. SOP masing-masing tempat akan juga berbeda. Ya, jadi ini sesuatu yang empirik gitu ya, karena real mengalami dan sebagainya, kemudian diformulasikan menjadi teori yang mungkin bisa dipelajari oleh orang lain gitu kan. Jadi saya melihatnya bahwa orang-orang ya yang sudah kuliah di pertanian ya ini itu pintar-pintar ya. Pintar-pintar dalam arti teori gitu loh. Nah, mereka pintar itu kan secara lab, mungkin dalam skup yang kecil. Tapi bagaimana sebuah teori itu bisa menghidupi kita nantinya. Kalau misalnya pertanian itu atau menjadi petani itu menjadi sebuah profesi. Nah, itu yang saya harapkan adalah anak-anak muda ini tahu gambarannya, mau penghasilan berapa gitu kan. Misalnya kita punya gambaran punya penghasilan 2 kali OMR di Jogja misalnya. Di Jogja mungkin saat ini rata-rata kan 2 juta gitu kan, 2 kali. Bisa penghasilan 4 juta per bulan gitu. Nah, itu nanti yang ditanam apa saja gitu kan. Nah, itu butuh waktu berapa, butuh biaya berapa. Nah, itu kan perlu ada namanya analisa usaha. Kemudian ada namanya perencanaan. Nah, kadang teman-teman yang anak-anak muda itu tidak punya namanya sebuah kayak tempat untuk bagaimana mengaplikasikan seperti itu secara sampai ke tingkat ekonomi gitu loh. Walaupun mungkin nanti duplikasinya ada. Itu. Tapi hanya sebagai riset, saya ngelihat juga di sini
teman-teman mahasiswa risetnya ya cuma kayak gitu. Tapi sampai benar-benar bisa untuk hidup itu kan belum ada gitu loh. Tidak, makanya saya mengatakan bahwa sekolah saja atau kuliah saja itu belum cukup. Ya. Nah itu loh, untuk bisa kita survive, kita berkehidupan lah. Ya. Hitung-hitungan yang di atas meja pun seperti dikatakan Dedi tadi, kamu mau punya penghasilan berapa, ini berapa dan sebagainya. Kalau kemudian hambatannya aplikasinya gimana nih? Nah itu karena tidak punya lahan. Betul. Daripada yang anak-anak muda itu sewa lahan sendiri, rugi ratusan juta dan belum berhasil, ya saya fasilitasi aja gitu loh. Karena saya dulu waktu pas mencoba ini itu benar-benar ratusan juta untuk ini gagalnya gitu loh. Pernah bangkrut berapa kali? Saya pokoknya nggak ngitung bangkrutnya atau nggak ngitung gagalnya. Karena itu ya intinya adalah itu bagian dari learning. Nah, artinya itu sekolah saya gitu loh. Karena di kampus saja itu tidak cukup gitu loh. Itu sekolah saya itu ternyata ya lebih dari saya waktu itu kuliah itu ratusan juta. Ada trial and error, jungkir balik gitu ya. Jadi mungkin diketawain juga. Ya pastilah gitu. Siapa yang ngetawain? Jadi kalau teman-teman muda saat ini ngelihat saya mungkin udah enak kayak gini. Ya. Itu proses gitu loh. Dan itu kita waktu pas awal-awal kan saya belum naik, belum bisa ngomong, belum bisa membuktikan, dan kayak stasiun TV atau apa ya nggak kesini juga kan, masa ngesut yang nggak berhasil gitu kan. Istilahnya seperti itu. Nah, cuma ya jangan patah arang, jangan patah semangat, karena ya itu tadi kembali ke potensi pangan itu sangat luar biasa gitu. Nah, hanya kamu yang nantinya menjadi penerus. Kalau istri bagaimana? Hah? Istri bangga jadi istri petani? Wah ya sekarang bangga. Bahkan anak-anak saya juga bangga. Gitu ya? Punya bapak petani, itu kan sama dengan bapak saya pola pilot pesawat tempur. Ya karena ada beberapa teman saya yang profesinya menjadi petani itu ngomongnya, saya sebagai pengusaha atau apa gitu. Saya ya petani, memang saya petani. Ya farmer. Saya ingin mengembalikan makna petani itu menjadi sesuatu yang diidam-idamkan banyak orang gitu loh. Itu yang membuat Anda menamai salah satu lini usaha Anda yang terbaru Jawa Lama. Oh, Jawa Lama, sorry. Apa sih yang ada dari Jawa Lama itu, Mas? Filosofi Jawa Lama itu kan ada namanya kearifan lokal. Nah, dan kenapa saya mengambil pertanian organik sebenarnya salah satunya adalah dasar saya atau roh saya itu dulunya karena saya kuliah di biologi ya, biologi lingkungan terutama. Itu ada namanya semacam untuk mengembalikan ekologi. Jadi pertanian itu yang berbasis ekologi juga gitu loh. Jadi selaras dengan alam. Artinya tidak menggunakan pupuk-pupuk yang nantinya menjadikan tanah itu rusak, tanah itu bantat, tanah itu tidak subur lagi. Kemudian racun-racun kita berusaha untuk mengurangi. Jadi racun-racun yang kita ambil dari tanaman-tanaman, dari minyak-minyak atsiri seperti itu pestisidanya. Dan banyak orang itu kan tidak punya pengetahuan tentang itu. Nah, untuk saat ini sih mungkin sudah banyak ya, artinya channel-channel YouTube yang sudah menayangkan hal-hal seperti itu. Namun bisa dibilang itu butuh kayak effort sedikit lebih ini ya dibanding disajikan yang sudah enak gitu loh. Menggunakan racun itu kan jelas langsung mati gitu, tapi kayak ini hanya mengusir gitu. Cuma dari situ itu tanah itu akan semakin subur. Bahkan sampai rumput-rumputnya juga subur gitu loh. Artinya apa? Ya di situ juga akan ada kehidupan yang lain gitu. Tanah itu akan menjadi hidup. Itu. Nah, harapannya dengan saya membuat perusahaan yang baru ini juga memberikan sebuah fondasi bahwa kebijakan tapi namanya pertanian itu yang berbasis ekologi lah, seperti nenek moyang kita dulu gitu loh.
tongkat kayu menjadi tanaman gitu kan. Nah itu kita Artinya mengembalikan kesuburan tanah lagi. Ada kesadaran untuk apa ya, melakukan untuk mengedukasi siapapun untuk tapi terus terang kita nggak bisa mengembalikan lagi ke konsep tradisional seperti nenek moyang gitu loh. Ini kan pure ke sana tidak bisa. Ya, artinya saya harus mixkan dengan teknologi yang ada gitu loh. Ya. Artinya saya juga tidak anti teknologi. Ada orang yang pengen karena romantisme, pengen balik ke alam yang dahulu. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin kan. Nantinya itu tidak sustainable. Jadi sustainable ini artinya bagaimana kebun itu bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan kita gitu loh. Dengan cara yang tradisional seperti dulu itu untuk saat ini sulit. Kenapa sulit? Karena tanah ini kan bukan yang dulu yang subur. Kita harus mengembalikan dulu tanah menjadi yang seperti dulu, dan itu artinya butuh proses itu, dan kita kan juga perlu hidup nih gitu. Itu artinya memang kita walaupun idealis tapi idealis yang realistis. Pasti harus berpikir ada namanya kontinuitas atau keberlanjutan. Memang komprehensif lah untuk kita terjun ke pertanian. Ya kita memang harus banyak belajar membuka diri kita seluas-luasnya lah. Artinya jangan sampai kita cuma tahu diproduksi saja gitu. Nantinya kita akan menjadi agent of change gitu. Kita bisa membuktikan dan itu nanti bisa orang akan ngikut kita gitu loh. Kalau itu membuat kita sejahtera. Mas, maaf, tolong yang tadi ya, yang Anda bilang agent of change tadi ya. Di mana petani atau siapa yang bisa Anda sebut sebagai agen perubahan itu? Ya sebenarnya banyak sih, kita bisa melihat bahwa ya mungkin ini lebih ke ya kalau sosok yang saya lihat adalah seperti almarhum Bob Sadino itu ya. Bob Sadino. Nah, itu. Jadi itu menurut saya bagus sekali. Tapi kalau yang lain itu sebenarnya banyak gitu. Kita temukan, dan banyak petani-petani yang memang sudah sukses namun dia tidak terekspos, dan kadang dia tidak bisa sharing seperti saya kan juga waktu dulu jadi marketing jadi seneng ngomong gitu loh. Oke. Gitu. Dan saya bisa membuktikan sendiri, jadi omongan saya bukan semata-mata terus karena punya kosong, tapi memang ya ini kenyataan saya seperti ini. Ya gagal memang saya omongkan itu gagal gitu, bahkan mungkin sama yang dulu crowdfunding itu. Jadi kalau kita ngomong apa nih Mas, problem marketing atau branding atau apa nih, atau narasi? Bisa dibilang apa ya, yang pertama adalah banyak petani itu ngomong tidak bisa memasarkan. Nah sedangkan orang pasar seperti saya yang pelaku, saya kan menjalankan di retail juga, di pemasaran sayuran itu diproduksi gitu loh, yang tidak bisa gitu loh. Artinya ini tuh harus ada namanya kayak sebuah wadah untuk mensinkronkan. Artinya nanam itu juga market driven, apa yang dibutuhkan ditanam, bukan tanam itu berdasarkan ikut-ikutan gitu loh. Kan kadang petani gitu, wah tetangganya bagus nih, harganya juga bagus, panennya keserap terus gitu loh. Kan keserap terus itu dengan angka segitu. Nah, tetangganya ikut nanam. Begitu semua produk yang sama. Akhirnya suplainya kebanyakan, demand tetap gitu loh. Sebenarnya ini kan data kan, berhubungan dengan data. Artinya mungkin pemerintah itu kan ada data. Nah, bagaimana data itu diolah, kemudian itu dicoba diarahkan ke petani-petani, ke kelompok-kelompok tani, bagaimana pasar itu lebih luas lagi antar daerah seperti itu. Bukan hanya para petugas pertanian itu bukan hanya membagi-bagi pupuk, tapi ada banyak hal. Nah, terutama pendampingan sampai ke itu kalau memang pemerintah mau melakukan, ya gaji itu para cendekiawan pertanian turun ke ini ke kampung-kampung gitu loh. Masa di KUD itu urusannya cuma pupuk sama obat. Ya, jadi sampai nantinya benar-benar hulu sampai hilir itu digarap. Sekarang ini kan sebetulnya hampir semua desa kan punya BUMDes, BUMDes. Nah, saya melihatnya bahwa BUMDes ini banyak orang itu
Terus kemudian itu hubungannya nanti dengan laporan ya mungkin. Jadi bangun, gitu bangun secara fisik, gitu loh. Bangun gapura, bangun apa namanya kayak desa wisata. Namun bagaimana supply chain management juga tidak ikut dibangun. Ya artinya nanti kan dari hulu sampai hilir kan ada namanya sesuatu yang mengatur itu, gitu loh. Artinya manajemen bagaimana suplainya itu bisa berjalan dengan baik, pemasarannya bisa berjalan dengan baik. Nah, produknya apa? Itu biasanya waktu pas saya ke desa-desa kan saya sering juga diminta untuk berbicara di desa-desa seperti itu. Itu kita bisa membuat desa bertema. Misalnya di situ vegetasi yang cocok apa sih gitu loh. Misalnya buah naga. Oke, satu desa itu buah naga semua gitu loh. Karena dengan banyaknya itu akan lebih mudah untuk dijual gitu loh. Nah, buah naga yang seperti apa ya? Ciptakan buah naga itu sampai yang paling baik lah di antara buah naga yang ada di luar daerah itu gitu loh. Atau misalnya temanya jeruk misalnya, bikin tema aja jeruk gitu loh. Nah, jeruk apa yang produktif misalnya jeruk manis atau apa. Nah, semua warga diminta tanam itu, tapi jualnya nanti kalau misalnya di situ ada koperasi atau BUMDes ya, itu bisa jual ke lain desa atau misalnya ke kota lain atau kemana gitu. Ya seperti itu. Dan bagaimana tadi diversifikasi juga harus ditanamkan gitu loh. Misalnya core-nya apa gitu loh. Misalnya setiap rumah itu harus punya 10 tanaman jeruk gitu loh. Nah selain jeruk apa misalnya substitusinya gitu loh. Misalnya ayam gitu loh. Setiap ini punya ayam. Kalau misalnya tidak punya ayam apa kelinci misalnya. Nah nanti ditampung dalam BUMDes itu yang ngatur. Nah BUMDes juga harus punya tenaga-tenaga profesional yang sampai itu BUMDes itu benar-benar semacam perusahaan nantinya gitu loh. Ya memang kan BUMDes itu arahnya ke perusahaan gitu loh. Bagaimana nanti nggak cuma dapat bantuan-bantuan saja, namun bisa bahkan bergulir itu dananya. Itu BUMN kelas desa. Nah, namanya BUMDes. Nah, artinya BUMDes itu juga harus ditangani oleh profesional. Ya dia dibayar juga secara profesional, tapi juga bisa menghasilkan, ada returnnya, ada pengembaliannya. Nah, tentu tidak semua ya, tapi ada beberapa. Sekarang ini kan ada beberapa lurah muda, anak-anak muda yang punya kesadaran bagus mengenai hal itu. Jadi ada yang BUMDesnya itu sudah punya keuntungan miliaran, miliaran yang kemudian itu dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakatnya dalam bentuk apa, layanan kesehatan, kayak pendidikan, persediaan COVID dan sebagainya. Kalau kaitannya dengan COVID gimana nih Mas? Kalau untuk pertanian itu kita bagus sih, artinya omsetnya akan tidak ngefek, tidak ngefek di pertanian. Dan ini sebenarnya membuka mata untuk semua orang bahwa industri apapun akan terpengaruh oleh COVID. Ini seperti face major untuk bidang-bidang lain. Tapi untuk pangan itu sebenarnya semua orang itu kan butuh pangan. Everlasting tadi. Iya, betul. Dan saya mengambil ke lebih grade-nya akan lebih naik lagi itu menjadi pangan sehat gitu loh. Nah, saat ini kan butuh pangan-pangan yang sehat. Sayur organik, buah organik seperti itu. Dan itu kan sebenarnya yang diidamkan oleh banyak orang. Kalau grade-nya dinaikkan, pasarnya sempit lagi. Ya itu, sayuran organik memang pasarnya sempit gitu loh. Dan saat ini masih jangkauannya menengah ke atas gitu loh. Nah, nanti kalau sudah banyak yang melakukan hal itu akan menjadi mass pasar. Semua orang bisa menikmati. Ya kecuali kayak yang disebut Mas Dedi tadi ya, siapa si Bob Sadino ya. Bob Sadino itu ya bagusnya Bob Sadino itu membeli produk dari petani dengan harga standar, Tapi begitu masuk ke tokonya di Kemcik gitu ya, Anda tahu sendiri lah. Yang namanya tape 3 potong kecil gitu. Itu harganya dan ada pasarnya. Dan ada pasarnya, ada yang beli. Saya aja yang salah masuk ke situ gitu loh. Loh, tape harganya segitu. Tapi beliau bagus Bob Sadino itu membeli dengan harga dari petani standar, petani dikasih pupuk, petani dikasih pengetahuan mengenai cara bercocok tanam yang benar, misalnya kayak gitu. Itu salah satu kebaikan Pak Bob yang oke. Nah, saya kira munculnya anak-anak muda seperti Theodorus, Dedi
Trikuncoro ini itu mudah-mudahan bisa menjadi semacam apa ya, semacam yang bisa menginfluence banyak pihak dalam perjalanan hidup Anda yang Anda anggap apa paling menyedihkan. Ya pasti yang pertama waktu pas saya memutuskan untuk menjadi petani itu kan keluarga dekat itu ya tidak mendukung, kemudian di sekolah ke tinggi-tinggi. Nah, betul, di sekolah tinggi-tinggi kok mau jadi petani. Mending gak usah kuliah saja gitu loh. Maaf, itu sudah menikah apa belum? Sudah menikah. Ya? Jadi bukan hanya orang tua berarti ya? Iya. Mertua juga? Ya, gitu. Disekolahkan tinggi-tinggi jadi petani. Tapi ya saya pede aja dan saya terus belajar. Ternyata ya omongan saya terlalu optimis mungkin waktu itu. Wah beneran, tapi sulit sekali memang, sulit sekali. Cuma dengan dan bener jatuh gitu ya? Ya iya, ya artinya di tahun pertama memang berat gitu loh. Gimana nih, menaruh wajah di depan orang tua? Waktu itu ya hampir sempat putus asa mau cari ini lagi, namun dengan banyaknya teman saya punya komunitas tadi itu yang menguatkan. Nah sehingga yaitu kemudian menurut saya memang alam semesta itu juga mendukung kalau niat kita baik gitu loh. Jadi ada banyak rezeki-rezeki yang datang seperti itu. Banyak orang baiklah di sekitar kita kalau kita memang berbuat baik itu. Ya kebaikan itu berkaki. Orang yang berbuat baik akan didatangi orang baik. Itu hukum alam. Hanya berlangsung dalam 4 tahun dan sudah berubah kok. Pandangan itu. Oh ya berubah. Sampai saat ini keputusan saya menjadi petani itu ternyata itu bukan salah. Ini pilihan saya yang tepat gitu loh. Jadi dukungan berubah? Ya pastilah. Kalau dulu banyak yang menolak, sekarang full mendukung ya? Ya, full mendukung. Ya, karena konkret. Untuk teman-teman muda pasti ya banyak banget tantangan untuk kita membuktikan untuk menjadi petani. Namun saat ini tuh sarananya banyak gitu loh. Dan ya apa ya, artinya ini adalah challenge, adalah peluang yang luar biasa gitu. Kenapa tidak ambil sekarang gitu loh? Ya memang sulit, tapi kalau nanti kamu sudah sudah mempunyai sistem, mempunyai cara, mempunyai apa ya, bisa dibilang jalannya, itu wah banyak orang nyari Anda. Itu sama yang terjadi pada saya bisa ke luar negeri tanpa tanpa biaya sama sekali gitu loh. Itu ya karena saya menjadi petani gitu loh. Apa kamu nggak mau jadi petani? Kan jadi petani itu memalukan, Mas. Nah, kata siapa? Memalukan itu kan hanya ada dalam pikiran gitu loh. Kita karena mindset kita masih tergambar bahwa petani itu ya seperti mungkin orang-orang senior-senior, bapak ibu kita yang menjadi petani yang saat ini mungkin akses teknologi, akses informasi yang itu masih jauh gitu, sehingga ya nanem itu tadi nggak punya konsep, kemudian hanya ikut-ikutan. Nah kalau kamu mempunyai knowledge, mempunyai dasar, apalagi sudah mahasiswa gitu, udah lulusan universitas, masa sih harus sama kayak yang orang tua kita lakukan? Harus beda dong, harus mempunyai sebuah konsep yang jelas gitu loh. Harus mempunyai revenue yang jelas juga. Artinya apapun yang kita lakukan itu kalau pendapatan itu lebih tinggi dari kita menjadi karyawan kan pasti akan sustainable, akan bisa bangga, iya kan? Itu. Ya kadang untuk sebagai ukuran kan seperti itu. Kalau kita kan ukurannya kadang-kadang sederhana. Kita lihat dulu orang-orang yang dulu menolak. Dulu apa? Terus kemudian ketika mereka berubah, itu kenapa? Itu ukuran yang paling real ya. Banyak orang yang mengatakan soal bakat, passion dan sebagainya. Tetapi saya kira apa yang ditunjukkan oleh Mas Dedi tadi, kan beliau punya latar belakang yang berliku-liku nih. Yeah. Itu kisah-kisah yang menarik.
ke petani keren itu bukan karena alat-alatnya pakai alat yang modern yang canggih-canggih itu enggak selalu begitu, tapi ada cara yang sederhana. Iya. Tentu menguasai masalah, ada pemetaan masalah dan seterusnya, ada riset, ada survei. Itu cara-cara yang keren sebetulnya. Itu juga yang membuat Mas Dedi bisa melakukan proyeksi-proyeksi, sehingga seperti tadi beliau bilang bisa kemana-mana gratisan tuh Mas. Gratis. Dan kadang disangoni. Kadang disangoni gitu kan, sampai ke Korea, sementara sampean baru nonton drakor dan lewat TV. Beliau sudah sampai ke sana. Oke, terima kasih banyak Mas Dedi untuk perbincangan ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih.